Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semuanya juga mendapatkan rahmat dari Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki dilancar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah wudhu. Tentunya kalau kita wudhu hanya melakukan yang rukun saja, kurang pas lah, kurang sreg di dalam hati kita. Karena yang rukun dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang sunnah ini dijelaskan oleh Rasul SAW. Nah, kalau kita ingin mengikuti Rasul, maka otomatis kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Biar pahala wudhu kita itu menjadi sempurna. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa wasunanuhu asratu asya'a atasmiyatu. Sunnah wudhu itu minimal sunnah wudhu ada 10. Yang pertama adalah atasmiyah, membaca bismillah. Jadi sebelum ketika kita mau wudhu, mencuci tangan itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sunnahnya wudhu adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkan ke dalam wadah. Ini kalau memang kita mau wudhu di wadah. Tapi kalau kita wudhu di kran, maka ya langsung dibasuh gitu aja. Langsung dibasuh. Kemudian berikutnya sunnahnya adalah matmadah, berkumur. Berkumur berarti 3 kali. Ambil air kita kumur. Dikocak-kocak di dalam mulut, kemudian baru disemprotkan. Ambil air lagi, dikumur-kumur di dalam mulut, kemudian dikeluarkan, ngambil lagi, kemudian dikeluarkan lagi. Ini sunnah wudhu, yaitu berkumur. Kemudian yang berikutnya adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ambil air, kemudian dihirup sampai ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Nah ini kita lakukan sampai 3 kali. Tapi menurut pandangan para ulama, ketika kita berkumur dan ketika kita istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ini sebaiknya adalah 1 kali pengambilan air. Artinya ketika kita ngambil air, sebagian kita gunakan untuk kumur, sebagian kita masukkan ke dalam hidung. Sehingga dalam berkumur dan istinsak itu hanya membutuhkan 3 kali pengambilan air. Yang pertama, sebagian mulut, kemudian sebagian ke hidung. Ambil lagi, kedua, sebagian mulut, sebagian ke hidung. Ambil lagi, sebagian ke mulut, kemudian sebagian ke hidung. Itu yang paling baik menurut para ulama fikih ketika kita melakukan berkumur dan istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Sunnah berikutnya adalah mashu jami'ir ra'si. Ketika kita mengusap kepala, maka sunnahnya adalah semuanya, seluruh kepala harus diusap. Ini. Nah, ini hukumnya sunnah. Sunnah. Yang wajib cuma sedikit, tapi sunnahnya semuanya. Kemudian berikutnya adalah mashul udunain, dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Mengusap 2 telinga, baik luar maupun dalam. Ambil, caranya langsung bersamaan. Ambil air 3 kali, bersamaan telinga. Terakhir, nah itu caranya ketika kita mengusap telinga. Kemudian berikutnya adalah tahlilul liha al-kasah, nyelani jenggot yang tebal. Lah ukuran tebal dan tidak itu bagaimana? Kalau jenggot saya ini masih kurang tebal ini ya. Kalau tebal itu orang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulit yang ada di dalam jenggot. Nah cara nyelani jenggot bagaimana? Begini. Nah ini cara-cara menyelani jenggot. Nah itu kalau memang jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tidak tebal ya tidak usah disela-sela nih, langsung begitu saja. Ini adalah
sunnah-sunnah wudhu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.